bertemu kembali bersama saya di sini, dan satu harapan saya, semoga ibu bapak saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan yang sempat menonton video ini. Di sini saya akan menayangkan video-video daripada anak-anak didik saya yang telah mengerjakan tugas, yaitu proyek pembuatan vlog. Dan vlog-vlog mereka ini tentang promosi pangan lokal. Mari kita saksikan dan silakan usul saran dan masukannya. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Salam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iviate, kelas 11A, asal sekolah SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Di sini saya akan membahas sedikit tentang produk pangan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu pangan lokal yang mudah untuk dibudayakan. Selama ini ubi jalar hanya dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk utuh seperti direbus, digoreng, dibakar, dan dikukus. Ubi jalar juga memiliki kandungan antioksidan, khususnya vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan pada ubi-ubi lainnya. Dan juga ubi jalar merupakan bahan pangan yang memiliki nutrisi karbohidrat dan sumber kalori yang tinggi. Ubi jalar juga memiliki nilai gizi yang tinggi, kaya akan karbohidrat, vitamin A dan C, antisiani atau antioksidan, dan juga mineral. Manfaat ubi jalar yaitu membantu kesehatan pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, menstabilkan gula darah, meningkatkan sistem kekebalan, mengurangi stres dan kecemasan, membantu meningkatkan kesuburan, memiliki efek antiinflamasi. Dari penjelasan saya sudah cukup jelas bahwa bukan hanya nasi yang mengandung karbohidrat atau vitamin, tetapi ubi jalar juga mengandung nilai gizi yang tinggi. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang budayakanlah budaya kita sebagai budaya pangan lokal, dan juga buatkan makanan yang khas dari ubi jalar sebagai pengganti nasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai produk pangan lokal. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini karena di sana dia sebahagia dengan orang lain. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marco Yakob, kelas 11A, SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jagung titi yang warisan dari nenek moyang yang masih tetap dipakai oleh masyarakat, khususnya di Pulau Flores bagian timur. Masyarakat setempat juga disebut jagung titi dengan nama lain wata biti, yang berarti jagung yang ditumbuk dengan menggunakan batu. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Kiranya kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Veronica Teboko. Saya dari SMA Negeri 2 Fatuleu Barat, kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangan lokal ubi singkong. Teman-teman, pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya, produk ini diolah dan dari bahan baku lokal menggunakan teknologi lokal, berdasarkan pengetahuan lokal dan berita dan berkait erat dengan budaya lokal. Manfaat dari ubi singkong adalah mengangkat sel kulit mati, penambahan energi, menghilangkan bekas luka, mencegah sembelit, menghidrasi kulit,
mengendalikan kadar gula darah, penuaan, pilihan makanan sehat untuk diet. Manfaat singkong. Tanaman singkong merupakan sumber karbohidrat yang penting di lingkungan sekitar kita. Dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar, dan menciptakan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Manfaat singkong bagi kehidupan manusia. Singkong merupakan salah satu penghasil karbohidrat dan energi paling efisien di antara semua tanaman pangan. Ubinya merupakan salah satu tanaman stok pati terbesar di dunia. Ubi kayu tanaman digunakan untuk konsumsi manusia. Singkong juga memiliki salah satu komoditas pangan lokal yang terus digunakan lama, mempunyai banyak ragam jenis olahan, banyak manfaat kesehatan dan kandungan gizi yang baik, dan juga memiliki nilai ekonomi. Tujuan dari singkong adalah tanaman tropis yang bermanfaat dan digunakan sebagai sumber kalori yang murah. Di Indonesia, singkong dijadikan makanan pokok setelah padi dan jagung. Pangan lokal singkong bertujuan untuk menambah variasi pemanfaatan produk tersebut. Jenis makanan apa saja yang terbuat dari singkong? Yang pertama bisa membuat lamet, yang kedua bisa membuat singkong keju, ketiga bisa membuat klepon singkong. Demikian hasil penjelasan dari saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Teman, perkenalkan nama saya Yusuf Ola, kelas 11A, asal sekolah SMA Negeri 2 Kota Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangan lokal singkong. Singkong adalah salah satu pangan lokal yang mengganti beras, dan saat ini kata pangan telah menjadi perbincangan dalam pikiran banyak orang. Namun perlahan tapi pasti, dalam era saat ini masyarakat semakin peduli dengan kesehatan dan gizi. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya karbohidrat sebagai sumber energi makanan. Singkong sebagai salah satu umbi yang kaya akan karbohidrat dapat digunakan sebagai ganti beras. Dan inilah hasil penjelasan saya tentang pangan lokal singkong. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudita Tamonov, kelas 11A. Saya dari SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pangan lokal jagung yang ada di Indonesia. Jadi, jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Tahukah kalian, jagung merupakan salah satu pangan karbohidrat selain nasi, singkong, pisang, dan lain-lain. Dan saat ini, sebagian masyarakat Indonesia seperti Gorontalo, NTT, NTB, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Tengah, dan sebagainya telah mengonsumsi jagung sebagai makanan pokok mereka. Dan jagung telah digunakan sebagai alternatif karbohidrat pengganti beras. Untuk perbandingannya, 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar atau 125 gram jagung pipil. Adapun gizi jagung yaitu mengandung 147 kalori energi, 5,1 protein, 0,7 gram lemak, 31,5 gram karbohidrat, 1,3 gram serat, juga tinggi vitamin dan tinggi mineral, serta indeks glikemik. Walaupun rasanya manis, tetapi jagung memiliki indeks glikemik yang rendah dan kaya akan serat, sehingga dapat mencegah terkenanya penyakit diabetes, kolesterol,
menjaga berat badan tetap ideal, serta mencegah terkenanya penyakit jantung. Jagung juga sangat cocok bagi kalian yang sedang mengalami masalah seperti perut kembung, sembelit, sakit perut, dan masih banyak penyakit lainnya. Gimana? Tertarik untuk mengonsumsi jagung? Yuk mulai mengonsumsi jagung sebagai alternatif karbohidrat pengganti beras. Oke, baik teman-teman, mungkin begini hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Salam teman-teman dan Pak Guru. Kenalkan, nama lengkap saya Rani Esranti Tahui, kelas 11A, SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Baik, di sini teman-teman dan Pak Guru, saya akan menjelaskan pangan lokal yaitu ubi jalar. Nah, teman-teman dan Pak Guru, ubi jalar merupakan tanaman umbi-umbian semusim yang terdiri dari batang, akar, daun, buah, dan biji. Ubi jalar merupakan sumber energi yang baik dalam bentuk karbohidrat. Ubi jalar dapat diolah menjadi aneka olahan modern. Beberapa olahan makanan berasal dari ubi jalar adalah roti tawar, bolu kukus, mie ubi jalar, stik ubi jalar, selai ubi jalar, es krim ubi jalar, dan saus ubi jalar. Ubi jalar juga merupakan komunitas bahan pangan yang unik karena memiliki beberapa varietas dan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Ada ubi jalar putih, ubi jalar kuning, ubi jalar merah, dan ubi jalar ungu. Ubi jalar memiliki potensi untuk dijadikan bahan bakau industri pangan dilihat dari sumber daya fleksibel bahan kandung gizi. Sumber daya ubi jalar merupakan salah satu komunitas tanaman pangan yang mudah dibudidayakan dan tidak mengenal musim, dapat ditumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Baik teman-teman dan Pak Guru, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang pangan lokal ubi jalar. Jika ada kata-kata atau kalimat yang salah, mohon kita melengkapi bersama. Sekian dan salam. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pangan lokal tentang jagung bose. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vincent Sius Banusu, saya dari SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Jagung bose adalah makanan khas NTT yang terbuat dari jagung, kacang, dan santan. Jagung bose juga punya nilai budaya yang kental, dan jagung bose merupakan simbol kearifan lokal masyarakat NTT yang hidup dari hasil bumi mereka. Jagung bose juga mengandung protein nabati. Dengan kandungan protein ini, jagung bose menjadi makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan otot dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Makanan ini memiliki tekstur lembut dan gurih seperti bubur. Jagung bose sering disajikan sebagai sebagai hidangan utama atau pelengkap terutama dalam acara-acara penting dan upacara adat di NTT. Sekian dan terima kasih. Ini hasil penjelasan saya tentang pangan lokal tentang jagung bose. Halo teman-teman, saya dari SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Perkenalkan, nama saya Esra Elfrianti Nebuni. Saya dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai jenis pangan lokal, yaitu singkong. Adalah tanaman umbi-umbian yang berasal dari Amerika Selatan. Menurut Haryono Riyadi, singkong pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh bangsa Portugis sekitar abad ke-16 pada tahun 1810. Singkong mulai ditanam secara komersial di Indonesia. Awalnya singkong diperkenalkan di Maluku sebelum menyebarkan ke berbagai wilayah Nusantara. Tanaman ini tumbuh subur di berbagai jenis tanah dan kondisi iklim, sehingga menjadi sumber pangan lokal yang mudah diakses oleh masyarakat.
Singkong menjadi salah satu makanan pokok di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain sebagai bahan makanan pokok, singkong juga dapat diolah menjadi berbagai produk. Singkong juga mengandung berbagai nutrisi lainnya, seperti air, protein, serat, dan lemak. Singkong juga bernilai ekonomi yang tinggi. Produk olahan singkong seperti tepung, tapioka memiliki permintaan yang terus meningkatkan dan menjadi sumber pendapat. Singkong juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Singkong merupakan sumber pangan yang kaya manfaat. Tak hanya berperan sebagai makanan pokok, singkong juga memiliki manfaat ekonomi yang besar. Maka dari itu, mari kita tingkatkan konsumsi singkong dan produk olahan untuk menjaga kesehatan sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal di Indonesia. Sekian hasil presentasi saya. Shalom. Teman, perkenalkan nama saya Aldutan. Saya dari SMA Negeri 2 Fatul Barat, kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan pangan lokal tentang buah pisang. Salah satu bahan pangan lokal yang memiliki potensi besar adalah pisang. Pisang merupakan buah yang mudah ditemukan di Indonesia dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Produk olahan pangan berbahan baku buah pisang antara lebih produk antara cemilan seperti keripik pisang konvensional, keripik pisang, simulasi, cemping, stik, pisang snack, dan lain-lain. Tidak hanya buah pisang yang mempunyai berbagai khasiat untuk kesehatan manusia, tetapi dan bagian-bagian lain dari pohon pisang seperti daun dan bunga dari tanaman ini juga bisa dimanfaatkan. Sekian ini hasil penjelasan saya pangan lokal tentang buah pisang. Terima kasih.